Sonora FM 92 Jakarta dan juga 96 FM Lampung ya. Terima kasih untuk Anda setia masih bersama kami di Sonora Hits pada pagi hari ini. Kita akan berbincang bersama dengan Dr. Reyhana. Kita akan ketahui sejauh mana tim Satgas Provinsi Lampung berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tes rapid antigen. Kita sudah bersama dengan Ibu Reyhana ya, Jubir Satgas COVID-19 Provinsi Lampung. Baik, selamat pagi Ibu Reyhana. Pagi, Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf lahir dan batin juga untuk Ibu dan tim di sana. Sehat selalu semuanya menunaikan tugas ya Bu ya. Tetap bertugas selama musim Lebaran kali ini Bu ya. Bu Reyhana, seperti apa kemudian koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya agar pelaksanaan tes antigen bisa optimal di Provinsi Lampung? Iya, kebetulan Provinsi Lampung ini kan pintu masuk ke Pulau Jawa ya, dan ke Pulau Sumatera. Nah, kami di Provinsi Lampung ini ada arahan untuk membentuk Satgasus atau Satgas khusus selain Satgas COVID-19. Jadi Satgasus itu diketuai oleh Bapak Kapolda Lampung, wakilnya Pak Danrem ya, karena itu adalah untuk alur balik ya sekarang, arus mudik udah selesai, ini kita alur balik. Nah, kami sangat aktif dan baik koordinasinya, terutama dengan jajaran yang terkait. Tentu kalau kita bilang tim tenaga kesehatan, kami ada dari Dinas Kesehatan, baik dari kabupaten kota maupun dari provinsi, juga ada tenaga kesehatan dari Bidokes, ya, dari Polda, dan juga ada dari Rumah Sakit DKT. Nah, jadi kita kerahkan semua untuk kita ada 6 pos penyekatan, Pak. Ya, Mas ya, dalam alur balik ini ada 6 pos, ada di rest area. Rest area ada 3, itu rest area 20B, 172B, dan 82B, juga ada di pos Hatta dan pos BBJ, dan yang terakhir adalah pos support di Bakahuni. Nah, jadi alhamdulillah tidak pernah terjadi penumpukan sih, karena kami punya 6 rest untuk tempat pemeriksaan surat-surat perjalanan itu ya. Kalau mereka sudah bawa surat keterangan dengan rapid antigen, bebas masih negatif hasilnya, kita tidak beri, mobilnya diberi tanda kuning, berarti dia sudah selesai checkpointnya. Jadi di pos-pos selanjutnya dia tidak akan ditahan gitu Mas. Tapi kalau memang di pos yang satu terjadi penumpukan, tentu polisi, TNI, Polri mengarahkan untuk jalan ke pos selanjutnya. Jadi tidak mungkin insya Allah satu pos itu terjadi penumpukan sampai panjang. Kalau memang sudah ada terlihat sedikit ada penumpukan, langsung yang bukan kita bebaskan, berarti dia harus menuju ke pos penyekatan selanjutnya. Itu kerjanya selama ini Mas. Baik. Yang kami lakukan, alhamdulillah so far so good gitu so far, ya Mas. Semua berjalan dengan baik, lancar ya. Apakah selain pengecekan administrasi surat-surat, ada juga melakukan testing di setiap pos penyekatan tadi, Bu Reyhana? Ya, pasti. Seandainya dia tidak membawa surat keterangan tentang rapid antigen ya, untuk yang berlaku 1 hari itu ya. Nah, itu kita akan lakukan langsung di tempat Mas. Untuk kita melakukan swab ya, swab antigen untuk pelaku perjalanan tersebut. Kita menemukan juga ada yang positif, ada beberapa. Kita dari kemarin kan mulai tanggal 15 kita berlakukan alur baliknya. Itu kita sudah menemukan lebih kurang 14 orang yang positif. Ya, itu langsung kita karantina Mas. Kita isolasi, maaf bukan karantina. Kita isolasi langsung Mas. Kita ada tempat-tempat isolasi, kita MOU dengan beberapa hotel, juga ada di beberapa tempat yang disiapkan oleh pemerintah. Jadi kita tidak boleh dia melakukan perjalanan lanjut ataupun balik, itu sudah kesepakatan karena kebetulan hari Lebaran kedua Pak Kepala Satgas Pusat Pak Doni Monardo itu rakor dengan kita di Bakahuni untuk menentukan apa langkah-langkah yang diambil. Jadi ini kita merawat ada 14 yang positif dengan rapid antigen. Baik, Bu Reyhana, dari mulai testing kemudian diisolasi, itu biayanya ditanggung oleh siapa Bu? Semua biaya ditanggung pusat, nanti kita bisa klaim ke pusat. Sementara ini kita berjalan dengan dana yang ada, tapi nanti arahan Pak Doni kita akan klaim ke pusat dan nanti akan didampingi oleh BPKP tentunya dalam pengklaiman tersebut. Ibu, ini yang menjadi fakta juga yang kita tidak bisa menutup mata. Ada beberapa pos penyekatan yang kemudian
dipelajari oleh para pemudik. Di jam-jam tertentu ketika tidak ada pemeriksaan, mereka baru melalui. Kemudian juga ketika ada pos penyekatan, ada proses pemeriksaan, mereka akhirnya lebih memilih menunggu. Bagaimana menghadapi para pemudik yang seperti ini? Kemudian operasional poskonya ini berapa jam dalam satu hari, dalam satu kali 24 jam itu, Bu? Kami 24 jam, Mas. 3 shift. Jadi 3 shift. Semua ada petugasnya setiap 8 jam. Itu ada petugasnya. Saya juga sebagai Kadiskesprok tentu tidak mungkin kita serahkan kepada salah satu kabupaten saja yang dilewati oleh alur balik tersebut ya. Misalnya kami yang terkena di sini kan ada Lampung Selatan, lalu Lampung Timur, Lampung Tengah ya, dan Bandar Lampung. Nah, saya sudah minta kepada seluruh kepala dinas kesehatan kabupaten kota untuk meng-SPT-kan swabber atau ahli pengambilan swab ya pada 15 kabupaten kota yang siap untuk diluncurkan terkala terjadi penumpukan di salah satu pos penyekatan. Jadi insya Allah mereka tidak akan lolos, Mas. Kalau di satu tempat kita kan ada lagi yang penyekatan selanjutnya sampai yang terakhir nanti di Siport. Nah, memang ada kejadian kemarin sudah positif mau kabur dia. Mau kabur, tapi alhamdulillah dari Polri-nya sigap ya, langsung dievakuasi, langsung dibawa ke tempat isolasi. Jadi isolasi juga kan dikasih makan dan lain-lain, Mas. Betul. Kenapa harus takut gitu ya? Itu kan untuk menekan penyebaran virus gitu ya. Demi kepentingan Jadi itu bersama. yang saat ini. Iya, betul. Jadi itu yang saat ini sudah kami lakukan dan alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan baik dan lancar. Ibu, periode peniadaan mudik ini kan selesai tanggal 17 hari ini, Bu. Kalau di posko-posko yang sudah tadi ditetapkan oleh tim Lampung, tim Satgas Lampung, itu sampai kapan akan dilakukan pemeriksaan dan lain sebagainya? Iya, mulai dari tanggal 15, karena Pak Kapolda sebagai Satgasus kami yang ada di Provinsi Lampung, beliau tidak pakai 17, beliau mau mulai tanggal 15 kemarin alur balik kami gitu ya. Jadi sampai saat yang tidak ditentukan. Oke. Iya. Baik. Menunggu situasi dan kondisinya seperti apa ya, melihat nanti perkembangannya. Betul. Baik. Iya. Ibu, karena Sumatera adalah juga salah satu banyak kota-kota di Sumatera yang menjadi tujuan para perantau, begitu juga dari Sumatera ada yang ingin juga ke Jawa. Nah, Lampung ini kan sangat strategis. Mungkin ada imbauan kepada masyarakat yang bisa Ibu sampaikan terkait protokol kesehatan, Ibu, yang harus kita terapkan bersama-sama, sangat penting sekali diperhatikan oleh seluruh masyarakat dalam bermobilitas, terutama yang melewati Provinsi Lampung. Silakan, Ibu. Iya, makasih, Mas. Jadi saya hanya berharap kepada masyarakat tentu saja protokol kesehatan itu harga mati, ya. Dan pandemi ini tidak akan selesai kalau tidak bekerja sama dengan baik antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah tentu tugasnya adalah 3T dan I, melakukan testing, tracing, treatment, sampai isolasi. Nah, itu tugas daripada pemerintah. Nah, kalau masyarakat cukup mematuhi protokol kesehatan, nah itu saja yang diharapkan masyarakat dengan protokol kesehatan dengan 3M, bahkan sekarang menjadi 5M, itu dipatuhi, itu insya Allah. Dan saya menghimbau bagi yang mau lewat di Bakahuni atau akan pulang mungkin ke Jakarta dan selanjutnya, mohon surat keterangannya disiapkan. Kalau seandainya sudah ada surat keterangan dengan bebas COVID dengan rapid antigen yang berlaku hanya 1 hari, itu tentu tidak akan lama pemeriksaannya. Langsung dilihat hasilnya, seandainya memang suratnya itu negatif, mobilnya langsung ditempel stiker dan bisa lewat dan tidak akan ditahan lagi di pos-pos selanjutnya karena sudah ada di mobilnya ditempelkan stiker dari Polda ya, jadi bisa langsung sampai ke Siport. Itu himbauan saya, Mas, masyarakat tetap patuh dengan protokol kesehatan. Baik, karena biar bagaimanapun butuh kolaborasi bersama untuk memerangi pandemi ini, Bu Rehana ya. Baik. Betul, Mas. Terima kasih Ibu waktunya dan selamat bertugas dan salam buat teman-teman tim Satgas yang terus melaksanakan tugasnya ya, Bu ya. Sehat semuanya, sukses semuanya. Terima kasih. Amin, terima kasih.